Salam sejahtera bagi kita. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini, Selasa 9 Maret 2021, tertulis dalam Ibrani pasal 9 ayat 27 sampai 28. Demikian firman Tuhan. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi, demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan Dia. Keselamatan bagi orang yang menantikan Yesus Kristus. Saudaraku yang terkasih, Yesus Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Menanggung dosa saya, dosa Anda, dan dosa kita semua. Pengorbanan Kristus tidak perlu diulang lagi. Bagi yang akan binasa, pemberitaan tentang salib adalah kebodohan, tetapi bagi yang diselamatkan itu adalah kekuatan Allah. Dalam perjanjian lama ada yang disebut dengan korban penghapusan dosa. Namun hal tersebut tidak dapat membayar hutang dosa manusia itu. Karena itu Allah mengutus anaknya Yesus Kristus sebagai korban penghapusan dosa bagi banyak orang dengan kematian Yesus Kristus di kayu salib. Dengan demikian kita dapat beribadah kepadanya dan memanggil Allah di sorga dengan sebutan Abba Bapa. Ibrani 9 ayat 14 mengatakan, betapa lebihnya darah Kristus yang oleh roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Pengorbanan Yesus Kristus yang hanya satu kali saja dan tidak perlu diulang, sama dengan manusia satu kali mati kemudian dihakimi. Manusia dan Yesus sama dalam hal mati dan dibangkitkan. Tetapi Yesus Kristus setelah dibangkitkan dari antara orang mati, Dia naik ke surga dan akan datang kembali atau menyatakan dirinya di dalam kemuliaan. Dia datang bukan untuk pengadilan atau untuk diadili, tetapi Dia datang untuk mengadili atau menghakimi manusia yang dibangkitkan. Saudara yang terkasih, pada hari kedatangan Yesus Kristus kedua kali yang sering juga kita sebut dengan akhir zaman, Dia datang untuk memberikan hukuman atau memberikan anugerah keselamatan. Hal tersebut sangat tergantung bagaimana sikap seseorang di dalam menantikan Yesus. Bagi orang yang tidak percaya akan kedatangan Yesus kedua kalinya, hidupnya selalu akan memuaskan hawa nafsu dan keinginan diri sendiri. Dan kedatangan Yesus Kristus kedua kali bagi orang seperti itu adalah hari yang sangat mengerikan. Sebaliknya bagi orang yang percaya akan kedatangan Yesus Kristus kedua kalinya, akan menantikannya di dalam pengharapan dan di dalam iman. Dia beriman bahwa dirinya berharga di hadapan Tuhan, dan hidup yang dijalaninya di dunia ini hanya untuk memuliakan Tuhan. 1 Korintus 6 ayat 20 dikatakan, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakan Allah dengan tubuhmu. Saudaraku yang terkasih, dalam menantikan kedatangan Yesus Kristus kedua kalinya, kita akan menghadapi berbagai rintangan dan tantangan dalam hidup ini.
Setiap hari iman kita akan dicobai oleh si iblis, si penggoda tersebut. Atau mungkin diri kita sendiri jatuh ke dalam dosa karena kita tidak tahan akan kenikmatan dunia yang ditawarkan kepada kita. Godaan dan cobaan yang kita hadapi ada di seluruh aspek kehidupan kita, kehidupan sosial kita, dan juga kehidupan perekonomian kita. Marilah kita menantikan Dia di dalam ketabahan, di dalam kesetiaan sampai kepada akhirnya. Wahyu pasal 2 ayat 10 mengatakan, jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai akhir, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Kesetiaan kita sampai akhir kepada Yesus Kristus akan menghasilkan anugerah keselamatan dari Yesus Kristus yang akan menyatakan dirinya sekali lagi, yaitu pada saat kedatangannya kedua kalinya. Anugerah keselamatan menjadi milik Anda, menjadi milik kita semua. Dengan hidup kita beriman kepada Yesus sampai kepada akhirnya. Sehat-sehat di dalam Tuhan. Marilah kita taat akan protokol kesehatan. Kita memakai masker, rajin mencuci tangan pakai sabun dan air yang mengalir, menjaga jarak dan menghindari kerumunan. Jangan lupa berdoa dan tetap semangat di dalam Tuhan. Marilah kita berdoa. Terpujilah namamu, ya Tuhan, karena Engkau menghapus dosa dan pelanggaran kami dengan kematian anak-Mu Yesus Kristus. Dengan Roh Kudus kuatkan kami untuk setia menantikan kedatangan-Mu kedua kalinya untuk menganugerahkan kepada kami keselamatan. Amin.